Elsa, lo kok kelihatan bingung banget ya lihat HP? Gila nih, gue bingung banget. Mahasiswa sekarang tuh rata-rata lagi nyusun skripsi loh. Nah, gue kan jadi takut ya. Gue kan tahun depan. Lo tahun depan skripsian? Iya, kenapa ya? Cepet banget kan? Cepet banget ya kerasa. Iya nih. Tapi daripada lo bingung, mending kita langsung ngobrol sama yang skripsiannya. Lo bisa ya? Ya bisa, tapi sebelum itu kita sapa dulu nih sahabat setianya. Oh iya, ada sahabat setia Langsung ya. aja kali ya. Setiaradio.smradio.com. Your number one campus station. Hai sahabat setia. Balik lagi sama gue Ain Dan gue Elsa. di podcast Kotor, kajian obrolan trotoar. Nah, kan tadi gue udah bilang ya mau ngobrol sama orang skripsian ya. Bener, lu udah janji ke gue kayak gitu. Iya, sekarang tuh ada narasumber yang ganteng sama cantiknya itu loh. Penasaran nih. Kita panggil aja kali ya langsung. Langsung aja kali Langsung ya. Akang Teteh. Akang Teteh. Hai. Jauh banget ke sini. Jauh bang. Jalan Jauh tadi, banget ya. jalan tadi sampai ada insiden pesawat jatuh. Waduh. Lama banget Tadi ya. emang kayak helikopter juga lewat Kayak sih. helikopter. Tapi dari atas kelihatan nih mukanya ada yang asem-asemnya. Kenapa nih? Ini nih, aku mau curhat dikit dong. Deh kali. Dia tadi Kali asem bicara. banget tadi Curhat, ya. curhat apa tuh? Ceritain, Sa. Gini, aku tuh lagi bingung banget tentang skripsi sih sebenarnya. Tapi sebelum itu nih, sebelum Akang Teteh ngasih tips and triknya mungkin ya, boleh dong disapa-sapa dulu sahabat setianya. Oke, siapa dulu nih, Din? Aku dulu. Sama-sama tuh berarti sambil kenal gitu. Iya. Ya, boleh kenalan. Boleh nama prodi, Nama prodi, nomor angkatan, rekening, Jangan nomor dong. rumah. nomor 1. Boleh. Nomor rekening menarik. Sih. Ada yang mau? Oke, udah aku dulu kali ya. Boleh. Halo Sobat Setia, kenalin nama aku Dina. Aku dari prodi MSBMA angkatan 2022. Salam kenal. Boleh kan lanjut, Kak. Oke. Halo, aku Roni Parulian. Woi. Oh, salah ya? Salah. Salah. Itu kayak iklan mana gitu ya? Kayak iklan mana gitu. Oh iya, benar. Itu di suatu iklan ada lah pokoknya. Beneran. Udah tampil ternyata kakaknya. Oke, halo Sobat Setia, nama aku Rayhan Anugrah Katampi, biasa dipanggil Katampi. Aku dari program studi administrasi pembangunan negara angkatan 2022. Wow. Ini kayaknya angkatan 22 kelihatannya kayak angkatan tua kali ya. Waduh. Sebutannya ya. Betul. Aku kayaknya lebih muda deh daripada kalian. Baby face banget sih ya, Kang. Baby face dong. Karena itu kelihatannya ya. Tadi Akang sama Teteh ke sininya. Gimana perjalanannya langsung dari kosan kah, dari rumah kah, atau gimana? Atau dari tadi mungkin. Iya, ada tadi. Apakah nginep di kampus? Kenapa? Kebetulan saya baru turun gunung sih. Oh, gunung mana nih, Kang? Gunung belakang rumah. Oh, gunung banget. Iya. Kirain kayak Nadif gitu ya, Himalaya. Waduh, Kayak- Nadif dong. Oh iya, beda ya. Kalau aku tadi naik helikopter aja sih. Aku yang sederhana-sederhana aja. Helikopter. Helikopter. Oke. Akang Teteh nih kira-kira kalau misalnya denger nih, kita tuh kan tadi aku mau curhat tentang skripsi nih. Jadi topik kita kali ini di kajian kotor ini atau obrolan trotoar ini tentang apa sih, Ain? Jadi hari ini kita bakal bahas suka duka skripsian antara niat lulus dan godaan rebahan nih Kang P, sahabat dia. Kan Akang tentunya lagi skripsian ya. Ya. Nah, ada nggak sih kayak dari Akang Tetehnya itu kegiatan kesibukan lain gitu kayak skripsiannya? Menarik. Menarik nih. Kita mulai dari yang paling sibuk dulu aja deh. Aduh. Iya. Boleh di spill Kak? Oke, jadi teman-teman semua di sini ya, sobat setia, terkait memang kita semester akhir lagi ini skripsi ya, ya. Cuman di luar itu kita juga ada kesibukan yang lain. Kalau aku pribadi mungkin ya, kebetulan karena aku sambil kerja, sebetulnya bisa dibilang mungkin
masih aman sih. Sejauh Masih ini. aman ya? Iya, meskipun Wow. intensitasnya masih sibuk, tapi masih bisa kita garap lah. Iya. Tipis-tipis gitu kan. Alhamdulillah Ya, ya. tidak Tiba-tiba Gimana cowok kita? idaman gitu nggak sih? Iya. Waduh. Aduh. Oh gimana ini? Gambar Katampi tuh ada katanya tuh ya. Fansnya ada banget. Boleh Coba ya, suaranya. Rame banget. Aku jadi malu gini mah. Karena Ya, gimana? lanjut boleh Kang cerita. Ya, jadi kalau kita pada saat mau menyusun skripsi itu biasanya sih tetap ya, jadi pembagian waktu itu sangat penting gitu. Jadi Iya, betul, dan Kak. juga skala prioritaskan yang dimana antara pekerjaan dengan perkuliahan atau skripsi lebih tepatnya. Iya Kang. Nah, jadi untuk anak muda itu ingat kata Megawati, Apa tuh? anak-anakku Eh, jangan bermalas-malasan. Indonesia butuh tenaga kamu. Jadi kita harus bisa melawan godaan rebahan. Iya. Iya. Jujur role model banget. Tuh anak-anak muda tuh dengerin. Ya, itu harus dipegang teguh siapa yang disampaikan oleh Bu Mega ya. Betul. Ya. Betul. Kalau dari aku kayak gitu, Ding. Kalau kamu gimana? Karena kamu juga sambil kerja kan? Iya. Oke. Kalau sebenarnya kalau sahabat setia yang udah tahu dulu kita sebenarnya anak Edo ya. Tapi kebetulan kita udah Emang iya ya? tapi kita udah purna tugas gitu ya. Jadi angkatan kita itu ada beberapa yang memiliki kesibukannya sendiri-sendiri. Kalau aku masih di bidang sosmed juga kerjanya waktu itu. Waktu sekarang udah dari saya. Kenapa? itu? Karena skripsi. Oh iya juga ya. Iya, jadi kalau aku sendiri waktu itu lagi ada kesibukannya gitu. Terus ya udah diatur lagi aja sih waktunya, time managementnya gitu. Aku waktu itu kerja dari jam 8 sampai jam 4, dari jam 5 sampai jam 12-nya ngerjain skripsi gitu. Wow. Emang udah harus ada rasa tanggung jawab aja sih. Produktif berarti ya tetap. Iya, produktif. benar. Wow. Bangun tidur kerja, Ingat terus skripsi. tidur, bangun kerja skripsi ya gitu ya. Berarti isi pikiranku skripsi. Soalnya ada lagunya. Apa tuh? Bangun tidur gosok gigi lanjut skripsi. asik. Asik. Masuk. Masuk deh. Oh my god. Ternyata dunia gini ya, Apa? masih tua tuh. Iya. Masih suatu Karena kan kita tapi. udah gak ada kelas guys, kita udah gak ada kelas. Jadi fokus skripsinya. Alhamdulillah kita tuh gak ada yang ngulang kan. Alhamdulillah. Alhamdulillah gak ada yang ngulang. Jadi kayak bener-bener, iya kalau kerja kadang suka ada yang keasikan kerja. Jadi kayak gitu kan. Tapi nih kalau ngebahas tentang skripsi ya, aku pengen tahu nih dari Akang Teteh kira-kira kalau misalnya ada yang nyeletuk skripsi, yang terlintas langsung di pikiran tuh apa sih? Mulu deh. Kalau aku belum. Ngomong nih. Kalau aku dosen sih. Dosen. Kenapa dosen? Ada apa dengan dosen ya? Kenapa nya? Kenapa ya? Makanya. Karena kalau aku sendiri tipe mahasiswa yang kebetulan ngejar banget gitu kalau ke dosen. Oh. Jadi kayaknya mau segalak apapun gitu sampai kayak ibu nih bapak ini gitu sampai gumoh aja liat muka aku gitu. Jadi kayak ada tanda tangan gitu. Berarti Teh Dina ini yang ambis. Cewek-cewek pintar gitu loh. Daman juga ini sahabat Pintar. dia. Pintar banget sih dia bener. Jujur iya lagi. Sebenarnya aku kalau di akademik kalau di pelajaran sebenarnya biasa aja sih. Cuman Enggak kayak- bohong dia bohong. Enggak. Bohong. Jangan diketin Setuju. Enggak. Kalau aku biasa aja kalau di akademik. Cuman emang kalau pas kerjaan nggak tahu. Jadi suka aja kejar dosen gitu. Kayak dicebim terus gitu sama aku. Ngejar dosennya atau skripsinya? Dua-duanya. Karena semenjak jadi mahasiswa akhir tuh kayak aduh berharap banget gak ada hari libur gitu. Oh, Jadi kayak kalau ada tanggal merah, ya dosennya nggak bisa dong hubungin kayak gitu. Iya ya. Kalau di kamu gimana? Kalau Akang gimana nih? Ingat skripsi, ingat membimbing. Sama aja berarti dosen. Berarti dosen Iya, sama iya. pembimbing beda atau sama nih? Kalau dosen kan bisa mungkin aku ingatnya ke pemuji kan aku udah beres sempurna nih. Nah, iya bisa. Oh, benar. Kalau dia Kalau aku spesifik membimbing. Pembimbing. Karena pembimbing aku asik. Terima kasih banyak Pak Hey. sudah membimbing dengan Emang baik. Bapak siapa? Spill ini. Pil. Pak Saikul. Woi. Respect Pak, luar biasa. Jadi emang asik beliau bisa mengarahkan dan juga memberikan semangat, apalagi dalam proses penyusunan itu beliau sangat detail. Wow, betul sih. Ya, jadi kita lebih enak aja terarah gitu. Pas Saikul tuh berarti yang ini ya, yang bisa bahasa Inggris ya?
Ya. Betul. Mantap. Intinya itu mungkin mah. bahasa In Inggris English dong. please. Wey. Enggak dong. Tapi kan maksudnya udah kejadian ya. Nah, skripsinya ini Akang Tete tuh lagi di tahap penyusunan kah, atau mungkin udah dikasih tumpukan revisi kah, atau misalnya Akang tuh udah sama Tete tuh udah di fase kayak udah gak kuat, udah boring banget. Nah sekarang Akang Tete lagi di tahap mana nih? Mana? Atau mungkin kayak, oh Tuhan, aku berserah. Tahap pasrah itu. Pasrah. Gua banget. Itu gua banget. Paling kamu dulu deh. Oke, kalau aku alhamdulillah kemarin baru selesai seminar proposal. Oh. Kongres. Oke. Ini kongresnya buat Dina juga ya, karena Dina udah sempro juga dia. Dari sini. Nah, jadi udah selesai sampai bab 3, alhamdulillah. Mungkin setelah sempro ini kan kita lanjut ke penelitian nanti, tapi sebelum itu pasti ada revisian dong. Oh iya. Dan sejauh ini sih masih dalam proses ya revisiannya. Insya Allah sih mungkin minggu depan lah baru kita coba diskusi lagi lah sama dokter penguji dan pembimbing. Kalau udah ACC langsung penelitian. Semoga lancar ya Kang ya. Amin. Kita doain selalu lancar buat Akang sama Tetehnya. Iya betul. Itu dia Mang. Katanya Kalau aku udah ada stop gue ya. Kalau aku alhamdulillah sama kemarin di 16 Maret udah seminar proposal juga. Kongres. Jadi sama udah 3 bab juga. Terus lagi di tahap udah revisian gitu. Jadi aku selain kesini jadi tamu, aku mericat juga dosen aku, tolong Bapak revisian. Bapak revisian aku di ACC gitu. berarti sekarang ke Teteh semoga cepet ya ACC. Lama nggak sih kalau revisian gitu? Nah itu tergantung dosennya lagi, makanya aku suka ngejar dosen. Oh, ngejar. Oh. Baru kali ini cewek mengejar ya? Semakin Iya, ku benar, ya. kejar, Iya, semakin benar. ku kejar. Bisa kan gengsi ya? Iya. Kalau sama dosen nggak gengsi. Enggak. Pagi, siang, sore aku chat. Luar biasa. Sebelum jam 5, sebelum jam pulang kerja deh aku Oh chat. my god. Berarti kalau Teteh ngejar-ngejar dosen nih, kan kalau tadi Akang tuh tipe yang santai mungkin ya. Kalau Teteh tuh ngejar banget, itu tuh ada kayak ada nyantainya nggak sih, atau kayak Ayu Ting Ting gitu mungkin overthinking gitu. Harus banget ya ada. Iya. Ada justru karena biasa aku ngejar kan ada fase yang overthinkingnya tuh kayak banyak ininya, tapi beres itu tuh ada santainya. Ada santainya juga Iya, ya. justru kayak di apa ya, ditekanin di awal gitu ya. Gitu ya, ada santai. Kayak gitu. Apa ada santai juga, ada fase. Terlalu santainya juga ada. Ada ya maksudnya kayak gitu juga ya. Ada. Jadi kayak aduh skripsi apa sih? Gitu. Lebih dominan mana tuh? Hah? Lebih dominan. Lebih mana? dominan yang ngejar dosen. Overthinking ya berarti. Iya, overthinkingnya. Oh my Santainya god. dikit doang. Oh, wow. Kalau Akang mungkin kebalikannya sih kayaknya kelihatannya ya. Kalau aku kelihatan lah sangat santai ya. Tapi Nonchalant banget. sebenarnya ya bukan berarti santai tidak Nggak ngerjain ya juga. nggak dipikirin, nggak dikerjain gitu lah. Kalian tahu ini nggak sih gambar AI yang prompt-nya teh menggambarkan muka depannya teh senyum tapi belakangnya teh meledak hancur. Tahu gak sih? Itu Akang. Iya itu mungkin aku. Kalian yang nggak tahu ya ini. Hah? Ya nanti Editor cari ya. tolong cari ya. Pakai muka aku ntar lah. Gitu. Jadi emang orang ngelihatnya santai banget dan gitu ya. sebagainya. Memang sih emang aku bawa santai gitu. Aku nggak bawa pusing juga. Yang penting on the track ya aman sih. Aman. Ya. Bisa kalau yang santai gitu tuh ada aja gitu jalannya jadi kayak mudah gitu loh, ada aja. Tapi masa sih nggak ada Overthinkingnya gitu nggak sih? Ya pasti ada lah, cuman Overthinking mah ya paling wajar lah, bukan normalnya gitu maksudnya. Ini benar gak ya? Atau misalkan ini udah cocok belum gitu kan sama teori dan sebagainya. Takutnya ntar direvisi lagi. Nah paling gitu, tapi nggak terlalu dipikirin banget sih sebenarnya. oh iya. Bukan yang Let kayak it flow dianggap, aja. bukan yang kayak jadi beban Ya. gitu. Ya. Karena takutnya malah jadi hal yang negatif lah ke kitanya gitu kan. Apalagi bisa sampai menyebabkan sakit itu kan malah jadi rugi ya ke kitanya. Bener banget. Nah, Kang Teh kan tadi Kang Teh itu udah bilang alhamdulillah udah sepro kan. Nah, selama menjalani kayak mau sepro sampai sekarang, itu tuh pernah nggak sih ngalamin momen absurd kayak yang
itu tuh absurd Iya. banget. Atau enggak kayak momen yang paling berat sampai bikin nangis malam-malam gitu. Atau mungkin sampai mikirnya fix gua ganti judul, fix gua ganti dosen. Fix gue ganti kuliah. Waduh, Nanti kuliah gimana? Ganti kampus. ganti kampus. Aduh, kayaknya lebih berat itu sih. Lebih berat Ulang lagi ya. ulang lagi Ini ulang lagi. PMB lagi. Ya, ya. Aku ada momen absurd ada Apa? waktu kemarin di seminar proposal itu tuh lagi mixed feeling banget karena kan lagi sibuk kerja terus di tempat kerja aku tuh lumayan susah buat izinnya gitu, jadi yang kayak dipastiin dikasih hari izin di hari itu tuh untuk sempro gitu. Udah nih dikasih izin, tapi kan masih ada kepikiran sempro nanti gimana ya presentasinya, materinya gimana, nanti ada kayak dibantai atau enggak gitu kan. Tapi satu sisi juga kepikiran kerjaan gitu kan, dia kan numpuk nih. Ya udah tuh pas udah masuk ke ruangan ada dosen penguji namanya Pak Fandi ya, Pak Fandi. Tapi itu menurut aku lucu ya. Pak Fandi tuh udah datang duduk, aku presentasi. Terus pas presentasi biasa ada tanya jawab kan. Pas ada tanya jawab, Pak Fandi tuh nanyanya baik, ngerti gak sih? Nadanya tuh kayak ya udah gitu, kayak coba perbedaan ini sama ini apa. Cuman kan yang namanya penguji kan harus nguji kita kan. Benar. Jadi yang kayak ada pertanyaannya langsung gitu. Karena aku banyak pikiran, terus kayak pertanyaannya makin banyak. Iya. Padahal Pak Fandi nggak marah gitu ya. Aku nangis. Tiba-tiba, oh, iya apa guys? Terus Pak Fandi udah aku kayak, udah. Yang itu absurd banget. Terus kayak kan kalau di Sempro itu ada penonton minimal 3 orang. Oh, itu bebas penontonnya. Bebas. Dan lalu teman-teman aku kan, teman-teman aku di belakang udah kayak gini. Mereka antara malu, kayak absurd, kocak. Terus kayak pas beres keluar ruangan, kamu ngapain nangis? Bapaknya udah baik. Itu aneh banget sih. Itu teraneh banget. Mungkin karena capek kali ya waktu itu. Iya. Jadi yang kayak dari nangisin aja gitu. Atau mungkin faktor mood swing juga ada nggak? Iya, mood swing juga ya benar-benar. Enggak, karena hati wanita tuh mudah rapuh gitu ya. Kayak Robi. Kayak Robi. Itu kalau dari Teh Dina mungkin absurdnya gitu. Mungkin apa ada yang lebih absurd mungkin? Kalau absurd kayaknya nggak ada deh ya. Misalkan tiba-tiba bimbingan gitu. Atau mungkin enggak. Nggak ada tiba-tiba oh udah kamu lulus cuman mungkin momen ini sih maksudnya, kalau momen absurd itu aku nggak bisa nyeritain karena emang nggak ada ya. Oh, iya. Cuman absurd sih itu. Itu momen absurd Itu absurd sih. mungkin lebih ke kocak aja kali ya. Gimana itu? Ada sebenarnya yang bikin aku pengen terus bukan ketawa tapi senang sendiri lah gitu, excited lah. Jadi momen dimana pada saat bimbingan ya sama beliau luar biasa. Jadi ya ketika aku bimbingan tuh justru lebih dominannya dibandingkan ngebahas skripsi ya, kita lebih banyak ngebahas soal anime. Wow. Ya, Frekuensi. Bapaknya Betul. juga suka anime ya. ya jadi kita lebih sering diskusi di luar skripsi malah. Oh. Anime, terus bicara soal musik karena genre yang kita sukai sama gitu kan. Terus Akang genrenya apa nih? bebas itu. Oh, Kamu maunya apa? Akang bawa earphone nggak? share playlist. Pembimbingnya pas bimbingan gini-gini. Enggak dong. Kebetulan playlist aku Naruto. Terus ngeluarin jurus Naruto ntar. Ya cuman beliau selain dari memberikan saran soal penulisan, soal isi skripsi untuk kita tulis gitu kan, dia juga selalu menyarankan anime-anime yang update gitu. Oh. Jadi karena aku juga suka anime ya, meskipun bukan wibu sih kalau aku. Tapi jadi Tapi cocok sih Kang kalau mau ibu. emang aku Jujur aja nggak apa-apa. enggak aku bukan wibu. Aku cuma pecinta One Piece doang. Oh, Novel spesifik. Ya, Hop Lovers namanya. Lovers. Hop Lovers. Oh, of lovers. Ada aku juga Elsa Day Lovers di sini. Elsa Day Love. Elsa Lovers tolong nanti ya Perkumpulannya perkumpulannya tuh ya. Chat aja langsung ya. Aku Jual grup ini musang. kelas bahasa Inggris kan sama beliau ya, sama Pak Saiko juga. Terus foto profilnya juga One Piece nih, emang beliau sangat Iya, memang kita Ya. suka diskusi juga soal teori-teori di One Piece kan dan konspirasinya gitu. mungkin biar kamu gak stres gitu. Iya, tapi alhamdulillah senang jadinya. Seneng ya jadinya. Iya. Jadi suatu bimbingan tuh nggak bukan hal yang menakutkan. Orang-orang kan aduh horor nih ketemu dosen, aku malah seneng gitu. Radina gimana nih? Kalau aku seneng juga sih sebenarnya, walaupun kayak
sambil kayak ngejar dosen atau apa, tapi aku juga masih termasuknya yang dosennya kalau nggak salah circle juga deh mau masa gitu. Parodial, aku tahu parodial bapak. Wow. Oh iya oke. Ya kan? Iya. Coba tuh. Kayaknya memang dua bapak itu sangat santai banget sih. Iya, Kalau santai aku lihat di gitu. kampus juga gitu. Jadi buat aku ambisnya juga beliau sangat menerima. Pengen juga. Ya, berarti sejauh ini enjoy ya. Enjoy. Alhamdulillah kalau kayak gitu. Tapi ada nggak sih kayak suka dukanya mungkin selama bimbingan atau selama ngerjain skripsi gitu? Berarti sekarang tuh berapa per berapa nih? Dua. 2/4. 2/4. Kayak ketukan ya? 2/4. Coba gimana ketukannya? Rasakan anak musik ya? Iya. Ya, dikit-dikit lah. Dikit lah. Gimana nih? Kalau dari 2/4 ini ada nggak sih suka dukanya? Sejauh ini. Kita pi. Aku dulu. Sukanya dulu deh, boleh deh Kang. Sukanya termasuk tadi sih dapat pembimbing yang Oh iya benar. alhamdulillah gitu kan. Udah membaik, frekuensi juga perhatian gitu. Kalau untuk dukanya paling karena selama penyusunan skripsi ini intensitas kerjaan aku juga cukup banyak. Di sini tuh bisa dibilang dukanya sih. Karena kadang kita kan aduh ya minggu ini harusnya aku udah kirim draft misalkan. Cuman karena ada kerjaan jadi mau gak mau diselesai juga dan pada akhirnya overtime terus sakit juga gitu. Itu paling yang ya jadi dukanya lah paling. Tapi kalau secara spesifik momen yang paling buat aku ada dukanya gitu nggak ada sih. Nggak ada. So far have fun. So far so good berarti ya? Iya. Oke. Wow. Kalau aku sama. Tadi ini gimana nih? Sama-sama. Aku sukanya ya karena Sama-sama. itu dosennya juga baik gitu. Terus ditambah aku tuh tipe bimbingannya tinggal yang kirim draft aja ke by WhatsApp bisa, ke Teams bisa. Oh Jadi bisa kayak berarti ya? Oke. beliau ngerevisinya tuh lewat comment di Word gitu. Jadi nggak harus yang ngebuat pertemuan konsultan juga enggak. Tadi kalau ada beberapa dokumen yang dibutuhin gitu dan ya sukanya itu sih beliau mempermudah banget gitu ya. Terus sukanya juga pas di lokusnya juga untuk penelitiannya juga alhamdulillahnya tuh dipermudah juga gitu, bapaknya baik banget juga. Dukanya paling ini ya, aku kemarin kan kerja sampai harus resign itu karena revisian aku tuh gak kepegang gitu karena udah terlalu kecapean. 2 minggu lah ada setelah gitu. Terus akhirnya kemarin direvisi deh 7 jam aku sehari revisi. Wow. 7 jam. Dari jam 12 siang sampai jam 9 malam. Wow. Wow, kuat banget. Dikuatin aja sih. Itu nggak ngantuk atau apa gitu? Enggak sih. Karena kayak udah tahu nih ketemu kuncinya gitu. Jadi kayak yaudah kerjain aja. Kayak malah keenakan. Berarti Sampai tetap jam 9 malam. 7 jam tuh fokus terus atau Iya, kayak ada ada istirahat. scrollnya dulu? Ada ya pasti ya. Ada ya. Seorang Dina. Kalau benar-benar fokus banget itu mah, keren itu sakit banget aku. Kita aja nggak bisa ya ini ya. Baru ngerjain dikit nih, misalnya WFC. Ini buka laptop scroll dulu. Iya, bener banget. Iya bener. Tapi kan yang aku tahu nih ya kayak dia tuh kan kayak tadi nih kayak kita kan ngambil tuh pasti ada overwhelmnya atau Oh iya. overwhelmnya kan. Nah, sama overwhelm atau stuck banget nih ya kayak gak tahu mau ngelanjutin apa. Akang sama Teteh tim mana? Tim gas healing atau nggak bisa ngerjain gitu. Gak healing sih. Teteh gas healing kalau apa? Tetap ngerjain sih. Sambil healing nggak sih? Harus analisis perbedaannya. Oke, tapi bentar dulu. Ini healingnya dalam skala besar apa kecil-kecilan? Kecil-kecilan dulu. Iya. Karena kalau misalkan untuk setidaknya menghilangkan kepusingan atau kebingungan gitu ya. Mungkin aku login ML 1 game 2 game pun udah bisa dikatakan healing gitu kan. Karena kalau misalkan healingnya secara jauh misalkan main keluar atau ke tempat wisata gitu. Karena jadwal aku padat jadi emang agak susah juga gitu. Jadi masih tetap ya udah ngerjain gitu. Paling hiburannya tadi misalkan login 1 game 2 game udah cukup. Bener. Bener sih. Sana berarti ya. Kadang-kadang tapi lumayan lah refreshing sedikit lah ya. Iya betul. Wow. Abis ini kita kalau anak cowok tuh motoran yang kayak gitu enggak ya? Akang mah ya? Kamu kali. Oh, enggak dong. Enggak dong. Ya mungkin kadang-kadang suka sih. Tapi sendiri. Sendiri. Ya Mau mungkin ditemenin tadi enggak? enggak. Aku kan sebenarnya orangnya introvert ya. Jadi
Oh my god, emang sih introvert itu? Masa sih? Dingin banget. Masa sih Kak Tampi? Orang-orang kan ngelihatnya aku jiwa sosialnya tinggi, bagus, apa namanya, dalam menjalin hubungan sama seseorangnya gitu kan. Woi, seseorang yang mana nih? Semua orang. Semua maksudnya Bukan ya. orang ya. seseorang. Fans Kak Tampi jangan kabur dulu. Santai ya, santai ya, Beb ya. Pikir jangan. Semua orang. Oke. Ya hubungan pertemanan gitu kan. Ya. Nah, sampai di mana tadi? Sampai di sini. Kamu introvert atau Oh iya. Jadi sesimpel aku cuman sekedar naik ride Oh, sendirian, ya paling ke kota sambil dengerin lagi. Jalan aja, muter-muter pulang ke rumah udah. Bener sih. Cukup sudah tua. Iya, Iya, benar. Boleh join? nanti nggak solo lagi dong. benar. Bukan solo naik ride jadinya. Gitu. Bener sih. Kalau aku Gimana nih kalau Tete nih? healingnya, aku kemarin pas beres sempro langsung ke Jogja sih. Wow. Wow. Self reward. Karena kan yang balik lagi ke tadi kan sekalinya kerja itu ya kayak sampai 7 jam Iya. gitu, kayak 2 hari berturut-turut gitu. Jadi langsung ke tempat wisata gede. Hmm. Tapi walaupun 7 jam itu juga, ya tadi masih ada rebahannya. Sama juga tuh kayak kadang dengerin musik, film juga. Jadi aku ibaratnya semua healing aku banget. Hey, naik ride juga. Iya gitu, semuanya gitu. Semuanya juga. Berarti naik ride-nya juga. Enggak. Emang gak bisa motor ya? Oh, enggak bisa motor ya? Oh iya. Berarti bener. Ya, dianterin ke Jogjanya naik Keliling motor Bandung ya. Iya, keliling Bandung. Seru tuh motorannya ke Jogja ya. Bener sih. Menarik. Tapi emang dari tadi yang healing gitu masih ada rasa kayak pikiran nggak sih kayak aduh kayaknya gue nggak bisa banget nih kalau harus healing dulu pokoknya beres sampai sidang baru gue healing. Ada tipe yang gitu ada. Ada juga akan saja sama begitu. Kalau aku enggak sih, kalau selagi bisa ada waktu me time-nya dulu kayak Kak Tampi gitu kan, ada caranya ya di jalani aja gitu, jangan yang kayak harus terus-terusan berjam-jam gitu, kayak malah jadi gak maksimal gitu. Aku sih tipikal yang bebas. Nah, Bebas jadi maksudnya nyesuaiin lagi. mau misalkan healing jauh sebelum aku misalkan itu nanti gimana, ayo. Setelah juga ayo. Oke. Selama Tim gas tidak gitu ya. sama tidak mengganggu jadwal kerja aja sih. Ternyata ya kan yang telah melalui gedebak-gedebuk hal apa aja yang bikin Akang sama Teteh tuh masih melanjutkan dan masih berjalan sesi ini? Ada nggak sih hal kayak yang itu menyentuh hati banget gitu atau Ada ada nggak sih? hal umum lainnya gitu? Soalnya dari muka-mukanya kayaknya banyak yang mau diceritakan sih. Ceritakan sekarang. Boleh deh dari Akang, Teteh dulu deh. Kita dari aku dulu. Oh enggak. Jadi Namanya Sen. Kalau aku ada 2 faktornya. Kalau yang pertama itu dari eksternal, itu ada dari orang tua. Jadi kebetulan mama kan kayak guru juga ya, beliau tahu gitu jalan Mama ekspresi guru gimana. ya. Iya, jadi kayak lumayan pressure-nya ini ya. Oh iya, benar gitu. sih, benar. Harus lulus ya tahun ini gitu. Kalau orang tua kan taunya kita lulus aja kan tahun ini. Itu sih. Terus kayak keluarga juga tahu gitu apalagi skripsian. Kalau di internalnya dari diri aku sendiri ya emang tanggung jawab orang sih. Emang kayak emang harus tetap dilanjutin. Cewek-cewek pinter. independent woman. Keren. Boleh dari Akangnya gimana kalau Akang? Kayaknya semua jawaban mahasiswa sama deh kalau Oke, sama ya. Iya. Kita mau yang beda sih, Kang. Iya, Kebetulan. beda. Enggak, karena gini, yang pertama kan udah pasti ke orang tua kan. Iya benar-benar. Maupun orang tua, keluarga lah yang utama. Iya. Dan setelah itu pasti tanggung jawab kita kan sebagai mahasiswa harus menyelesaikan pendidikannya gitu kan. Terlebih udah dibiayain sama orang tua gitu. Terus kita juga punya punya tanggung jawab untuk kita bermanfaat bagi banyak orang gitu. Nah, gimana caranya kita bisa bermanfaat kalau misalkan kita tidak menyelesaikan pendidikan terlebih dahulu? Oke, bener banget. Cuman sih yang paling bikin tetap terus melanjutkan ya memang sih dari mama mungkin ya sama ya. Sama aku juga guru. Iya kita berdua anak guru. Jangan-jangan satu sekolah yang sama nih. Iya, Beda-beda. cuman mama aku meskipun guru gitu ya, dia tuh tegas, galak, baik ke siswa.
Kalau ke anaknya sendiri baik banget. Oke. Bahasa bagusnya ya baik banget. Baik banget. Baik banget. Jadi ya udah, aku udah punya tanggung jawab sendiri gitu kan pribadi. Atur lah gitu. Iya. Ya karena udah dewasa juga kali ya. Ya, Kak, ya. nggak pernah tuh kayak kamu ngerti, udah benar. Enggak. Oh. Tapi kalau ke siswa yang lain, oh enggak lah. Pasti ya. Enggak. Kita tetap profesional gitu. Makanya aku suka lucu kalau misalkan datang ke sekolah mama tuh, ke siswa yang lain marah tuh. Tapi kalau ke aku baik banget. Justru lucu juga ya. Gitu ya. Benar sih. Soalnya Eh, mungkin didikan dari orang tua antara di rumah dengan di tempat kerjanya itu beda kan. Bener. Jadi ke kitanya alhamdulillah kita menjalankan dengan enjoy, nggak ada pressure, dan nggak ada sampai kepikiran kayaknya menyerah deh atau Iya, gimana iya gitu. benar, Nah, nggak ada sih, nggak ada kepikiran tensionnya. Berarti definisi pejuang banget Pejuang ya, banget pejuang ya. skripsi banget Di- ini mah. Buat aku, buat sahabat setia juga sangat-sangat bermanfaat banget Iya. ya. Karena ini bisa jadi pelajaran juga bagi aku. Salah satunya karena tahun depan ya, mohon doanya Kang Rese. Amin, dilancarin. Nanti tahun-tahun berikutnya Ain sendiri. Oh iya, agak lama sih tapi udah ngedengar cerita dari Akang Teteh udah jadi tahu gitu harus persiapin apa gitu. Berarti dari angkatan ini yang paling muda Ain. Aku. Ain. Ain. Kalau secara umur kan yang paling muda aku. Secara muka aku. Oh, secara umur Hei. angkatan berapa Ain? Lah. Angkatan 25. 25 dia Oh, belum salah. masuk. Oh iya bener. Masih muda ya ternyata dia. Masih. Ya, Kamu masih, kita yang terlalu tua sih Kang Teh. Kamu aja sih. Kamu di bawah ada paling tua kan? Jujur enggak ya? Aku aja angkatan akhir tapi nggak ngerasa tua. Iya benar. Kayak nggak ada Masih vibes muda cutting-nya lah. gitu Iya. ya. Benar sih. Tapi karena mungkin dari Akang Teteh lagi nyusun skripsi, ya dari kita doanya juga supaya dilancarkan Amin ya Allah. sampai makasih. beres juga. Jadi Amin. nanti pas kita sidang, pas Akang Teteh sidang, nah kita juga bisa datang setiap kongres. Langsung yel-yel ya. Mana? Nah buat sahabat setia juga yang lagi mencoba menyusun juga, atau mungkin yang OTW nyusun, Oke, atau yang nyusun. masih OTW mikirin, Iya, betul. itu yang dari Akang Teteh itu bisa banget dijadiin pembelajaran juga ya, motivasi juga. Gak menyeramkan. Betul. Betul, setuju aku. Benar. Jadi skripsi itu bukan suatu hal yang Perlu ditakutkan. ditakutkan enggak. Nah, kalau lu ya, karena itu bukan ujian mental ya. Kalau takut sih kelihatan mungkin dia selama kuliahnya Iya, benar-benar maksudnya mengikuti mata kuliahnya Betul. ya sekedar formalitas mungkin atau suka bolong-bolong pasti takut sih. Jadi mungkin bisa di sahabat setia juga mungkin bisa lebih bertanggung jawab juga sama apa yang udah sahabat setia mulai nih. Buat di kedepannya disusun lagi apa aja sih rencana kedepannya itu. Iya, tanggung jawab diri sendiri aja. Kalau kalian nggak tahu, kita tuh kan D4 ya. Kita tuh ada sekolah, ada masuk itu idealnya cuma 6 semester. Saya di semester 7 itu full magang, terus kita langsung skripsian itu ya. Iya. Kayak gitu. Ya tanggung jawab sama diri sendiri aja selama 6 semester itu ya kalian jangan ngulang gitu. Jangan ada yang ngulang. Sesimpel itu aja lah. That's simple. That's it. Ya. Kenapa gitu kenapa? Enggak, tapi gimana kalau ada mahasiswa yang mindsetnya semakin kita ngulang semakin kita pintar. Kayak gitu. Memang sih unik setiap banget orang punya sih pikirannya. mindsetnya masing-masing. Iya. Iya enggak sih? Benar sih. Tapi mungkin kalau dilihat tadi dari Akang sama Tetehnya juga pedomannya karena kita ngeliat ke orang tua, Iya. kita ngeliat pengorbanannya orang tua juga. Kita kalau mau menghargai semua yang udah orang tua kasih ke kita ya kita dengan menyelesaikan tanggung jawab yang udah kita mulai juga. Iya benar. Apalagi kan kalau skripsi sendiri itu kan sebagai bentuk apa yang kita dapatkan Iya. selama beberapa semester sebelumnya. Jadi kalau misalnya waktu skripsinya emang ada tahap kesulitannya ya itu memang patut dipertanyakan. Dan sering bisa kalau pusing cuma kita sendiri dong yang ngerti. Iya lagi. Iya ya. Aku gak bisa tanya ke Kak Tampi, Kak Tampi juga bisa tanya. Iya. Ya paling teknis penulisannya aja gitu. Karena selebihnya penelitian kayak kita yang ngerti gitu ini tuh topiknya apa. Jadi yang umumnya aja gitu yang paling ditanyain ya. Jadi pada akhirnya tetap ngerjainnya masing-masing juga Iya, gitu benar. ya. Tapi kamu punya dokter enggak sih? Maksudnya jadi biasanya ada istilah tuh. Yang skripsian ya. Ya, Kayak psikolognya gitu Ada nggak sih? dokter, ada pasien. Kalau kita bingung kita cari dokter. Itu bisa teman dekat, Bisa bisa sih. Oh sahabat. dokter aku kating-kating. Nah iya itu. Bisa sih itu bisa. Kadang justru mereka yang bisa
bisa lebih ngerti gitu. Iya, bener. Ngarahin lah kayak. Benar. Jadi saran buat teman-teman ya yang mungkin nanti akan menghadapi skripsian, teman-teman mungkin bisa cari dari sekarang nih cari teman yang benar-benar sefrekuensi Gitu. dan juga sama-sama kompetitif dalam akademik. Karena jujur itu ngebantu. Tapi dengan catatan Ya yang kalian punya hubungan yang baik. Gitu. baik. Kalau kompetitif dalam artian negatif ya itu susah juga. Malah jadi apa namanya? Malah jadi Racun apa istilah ininya kerennya? Toksik. toksik. Bukan racun ya? Iya, Iya. toksik lah, malah jadi toksik. Gimana sejauh ini kayak alhamdulillah aku benar-benar terbantu juga sama kehadiran teman-teman. Jadi kita saling brainstorming, saling sharing gitu kan. Kalau ada kebingungan, kita cari solusi bareng-bareng. Betul. Betul banget sahabat setia. Jadi itu mungkin tips and trick dari Akang Tetehnya juga ya. Nah buat sahabat setia juga jangan lupa nanti bisa cek-cek juga IG kita. Di Setia Radio dan juga kalau misalnya mau lihat di akun kampus kita dan Politeknik Sialan Batu. Sebelum ditutup nih, apa ini? boleh kasih mereka kasih kata-kata dulu kali ya. Iya, Kebiasaan jangan dari nih. kita obrolin ya, yuk. Iya dong. Boleh dong, kan. Tadi soalnya ada yang scrollan TikTok. Nyari-nyari tadi. Iya. Bener, apa dulu kata-katanya tadi? Yang langsung siap dulu boleh? Nih. Enggak, Dina dulu tadi Dina. udah nyiapin. Oh iya boleh. Tadi udah nyiapin. Tadina boleh. Kata-kata penutupnya Tadina. Oh iya. Senyuman untuk semua orang tapi hati hanya untuk seseorang. Filosofinya apa Dina itu deh? Apa? Filosofinya apa? Nggak ada, itu kan dari TikTok aja. Filosofi apa? TikTok. Kita mah Oke, kalau aku mungkin Megawati lagi. no. Lebih baik tidak jika tidak lebih baik. Oh, Nah. Dai Ain ada nggak Ain? aku kayaknya nggak ada deh, Teh. Kalau ada Kamu dong. Aku ya. Iya. Closing. Oke. Telah melandai Cintai skripsimu, minum Yakult tiap hari. Oke. usus. Ya. Keren weh. Oke. Mungkin sekian dari kita juga ya, sahabat setia. Karena mungkin kita ketemu lagi di kotor berikutnya. Ya. Kita closingan bareng dong. Oke, boleh. Gimana tuh closingan? Jadi nanti aku samain Setia Radio dan ismaradio.com Your number one. Kampus Station. Oke. Boleh ya, boleh ya. Boleh dong. Langsung aja nih ya. Oke, langsung. Langsung aja. Oke. 2, 3. Setia Radio dan ismaradio.com. Your number one campus station. Bye bye.